Emil Audero jadi kiper termahal di Asia jika gabung timnas Indonesia. Segini harga pasarannya yang fantastis. Jordi Amat soal peluang timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Kami pasti mampu. PSSI-nya Vietnam resmi rekrut pelatih asing untuk timnas nasional mereka. Rizky Ridho jadi sorotan FIFA jelang perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Penjaga gawang Inter Milan Emil Audero akan jadi kiper termahal di Asia jika gabung timnas Indonesia. Mengutip dari laman transfer market, harga pasaran Emil Audero saat ini tembus 6 juta euro atau setara dengan 102 miliar. Harga pasaran Emil Audero 2 kali lipat dari pemain termahal di timnas Indonesia saat ini, yaitu Tom Haye. Lantas siapa saja kiper nomor kedua termahal di Asia jika Emil Audero gabung timnas Indonesia? Status itu jatuh kepada penjaga gawang timnas Australia, Ryan. Kiper AS Alkmaar itu memiliki harga pasaran di angka 4 juta euro. Nominal itu terpaut sampai 2 juta euro dengan harga pasaran Emil Audero. Fakta ini menunjukkan harga pasaran Emil sangatlah tinggi. Sekarang banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap Emil Audero bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi persaingan sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir baru saja mengadakan pertemuan dengan Emil Audero. Foto pertemuan itu pun diunggah Erick Thohir di akun Instagram pribadinya @erickthohir. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadi. Sport saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan Forza Inter Milan. Lanjut mantan presiden Inter Milan tersebut, Bapak Erick Thohir. Meski tidak menyinggung proses naturalisasi Emil Audero, Erick Thohir pernah mengatakan kalimat yang mengindikasikan adanya kesepakatan antara keduanya. Sebelumnya Erick Thohir mengatakan pemain keturunan sah menjalani proses naturalisasi jika bersalaman dengan kalau pemain tersebut sudah ketemu dengan saya, sudah berjabat tangan dengan saya, itu baru deal pemain tersebut, kata Bapak Erick Thohir beberapa waktu lalu. Meski telah bertemu dengan Erick Thohir, belum diketahui seperti apa nasib Emil Audero ke depannya, apakah setuju atau tidak untuk dinaturalisasi. Pasalnya ayah Emil diketahui pernah menyampaikan komentar yang bernada kurang setuju putranya membela timnas Indonesia. Hal itu diketahui setelah video dirinya memberikan pendapat terkait tawaran naturalisasi dari PSSI viral di sosial media. Seiring momen pertemuan Erick Thohir dan Emil Audero, komentar ayah Emil bernama Edi Mulyadi itu pun ikut viral dan kembali dibahas di sosial media. Ia pernah berujar, mimpi kali kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di timnas Italia. Indonesia lolos Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia, enggak usah. Apa sih penghargaannya di Indonesia? Meski sempat menganggap timnas Indonesia sebelah mata, Edi Mulyadi belakangan mengklarifikasi ucapannya. Dia menyebut PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir terlihat lebih serius dan bukan tak mungkin skuad Garuda bisa mencapai prestasi tertinggi. Emil Audero sendiri lahir di kota Mataram. Dia merupakan pesepak bola keturunan Indonesia dan Italia. Emil tinggal di Indonesia selama setahun sebelum pindah ke Italia pada tahun 1998. Selama karirnya, Emil juga pernah dipinjamkan ke klub Serie B Venezia dan kemudian dipinjam ke klub Serie A Sampdoria. Saat ini dia tengah menjalani masa peminjaman bersama klub Liga Italia Inter Milan. Bersama Inter Milan, Audero berpeluang meraih gelar juara Serie A atau Scudetto musim ini. Emil Audero telah memperkuat timnas Italia berbagai kelompok umur, tetapi belum debut untuk timnas seniornya. Situasi ini bisa membuat Emil bisa dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ya mau bagaimanapun ini semua demi tanah pertiwi untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dia mau bela timnas berarti dia ada niat untuk ikut andil untuk memajukan sepak bola negara kita. Jadi bagaimana nih pendapat tentang Emil? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif ya. Bek timnas Indonesia Jordi Amat yakin skuadnya bisa tembus Piala Dunia. Pasukan Sintayong sukses membuat kejutan mengalahkan Vietnam 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tinggal menyisakan 2 laga melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Jika sukses meraih tambahan 3 poin lagi, maka Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya dan mengunci 1 tempat di Piala Asia 2027. Jordi Amat mengakui bahwa timnas Indonesia berkembang ke arah positif. Sintayong yang jadi pemimpinnya sukses melakukan perubahan besar. Salah satunya dengan membuat posisi Indonesia melesat jauh di ranking FIFA. Namun untuk Piala Dunia memang masih membutuhkan waktu meski mereka di jalur yang tepat pada saat ini. Kami adalah negara kecil dalam sepak bola. Kami masih terus berkembang. Jadi impian kami masih cukup jauh. Tetapi selangkah demi langkah
membangun sesuatu yang istimewa, kata Jordi Amat. Dilansir dari laman Sport Bible, pemain Johor Darul Takzim ini mengaku bangga dengan perkembangan timnas Indonesia, apalagi dia jadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi sejauh ini. Saat melawan Vietnam lalu, Jordi harus absen karena cedera dan tak bisa bergabung dengan timnya. Menurutnya ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu membuat kejutan. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bisa melakukannya, ungkap Jordi Amat. Jordi Amat mengakui misi utamanya adalah memberikan prestasi untuk negaranya, yaitu Indonesia. Bahkan dia rela meninggalkan tim Belgia Cash Aupin ke JDT agar bisa memahami sepak bola Asia. Tujuan utama saya adalah memenangkan sesuatu untuk Indonesia. Saya tahu kami mampu, ujar Jordi Amat. PSSI-nya Vietnam resmi merekrut pelatih asing untuk membantu tim nasional kelompok umur mereka. Pelatih itu adalah Christian Roland dari Brazil dan Cedric Roger dari Prancis. Dua pelatih itu secara resmi mulai bekerja sama di timnas U17 Vietnam. Pertemuan pertama tim 2024 11 April di pusat latihan. Dua pelatih itu secara resmi mulai bekerja sama di timnas U17 Vietnam pada pertemuan pertama tim 2024 11 April di pusat pelatihan sepak bola pemuda dengan tujuan mempersiapkan turnamen yang akan datang. Christian Roland sendiri berperan sebagai asisten pelatih, sementara Cedric Roger sebagai asisten pelatih fisik. Keduanya bertugas untuk mendukung pelatih kepala Tran Minh Chi. Christian Roland sendiri merupakan mantan pelatih tim U17 Hanoi dan pertama kali bekerja untuk tim muda Vietnam. Ia mengaku senang bisa bekerja dengan tim U17 Vietnam. PSSI-nya Vietnam baru saja mengundang saya untuk bergabung dengan tim U17 Vietnam sebagai asisten pelatih, ujar Christian Roland dilansir dari Soha. Lebih lanjut dia berujar, saya sangat bangga, saya baru 7 bulan bekerja untuk U17 Hanoi. Saya merasa sangat senang karena Federasi Sepak Bola Vietnam memperhatikan saya. Penonton Vietnam tahu gairah saya terhadap sepak bola di sini. Mereka selalu siap menyambut saya. Saya setelah menerima undangan tersebut dan saya akan berusaha sebaik mungkin, ujarnya. Sementara itu melansir dari Transfer Market, Roger sendiri sebenarnya sudah bergabung dengan Vietnam pada Maret 2023 secara rutin berkontribusi untuk tim nasional dan kini melanjutkan misinya untuk tim U17. Timnas U17 Vietnam akan pindah ke pemusatan latihan bola pemuda Vietnam pada 18 April 2024 untuk memasuki fase kedua dengan intensitas lebih tinggi. Rizky Ridho masuk dalam daftar pemain yang menjadi sorotan FIFA jelang Piala Asia U23. Hal itu tak luput dari pengalaman Rizky Ridho bersama skuad Garuda. Nama Rizky Ridho masuk dalam ulasan FIFA terkait 5 pemain yang patut disoroti di Piala Asia U23 2024. Adapun pemain lainnya yaitu Koryu Matsuki dari Jepang dan Bai Junho dari Korea Selatan, Abdul Radib Arab Saudi dan Harip Abdallah Uni Emirat Arab. Dalam artikelnya, Rizky Ridho dianggap menjadi pemain yang paling berpengalaman di skuad Garuda. Dalam artikelnya, Rizky Ridho dianggap menjadi pemain paling penting dan berpengalaman di skuad timnas U23. Pemain Persija Jakarta itu juga berperan penting untuk membawa tim nasional kelompok senior dalam kualifikasi Piala Dunia. Terlahir sebagai pemimpin, Rizky Ridho yang berusia 22 tahun menjadi kapten tim selama kualifikasi Piala Dunia AFC pada bulan Maret dan memainkan peran penting dalam kemenangan berturut-turut mereka melawan Vietnam. Baik di dalam maupun di luar lapangan, ia tetap menjadi sosok inspiratif bagi tim, tulis FIFA dalam artikelnya. Timnas Indonesia U23 sendiri menjadi debutan di Piala Asia U23. Rizky Ridho salah satu pemain yang turut membawa Garuda Muda mentas di ajang tersebut. Bek 22 tahun itu disorot FIFA karena menantikan apakah sejarah kembali tercipta dengan membawa hasil Timnas Indonesia meraih tiket Olimpiade 2024 Paris. Bek tengah ini menjadi bagian dari tim yang membawa Indonesia melaju Piala Asia untuk pertama kalinya awal tahun ini. Setelah mampu membuat sejarah, Rizky Ridho akan menjadi salah satu bintang termuka untuk Piala Asia U23 saat ini.
Selain itu, saat ini Indonesia berupaya mewujudkan impian kualifikasi Olimpiade yang telah lama mereka impikan. Lanjut artikel FIFA itu. Tayal jika FIFA memasukkan nama Rizky Ridho, ada 5 pemain yang patut disorot. Karena nyatanya pemain Persija itu memiliki jam terbang bersama timnas Indonesia baik di level senior maupun U23. Bisa dibilang dia selalu menjadi andalan pelatih Sintayong di lini pertahanan. Berstatus sebagai debutan, timnas Indonesia dipatok target untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Untuk pencapaian minimal skuad Garuda harus menjadi runner up grup A. Namun Sintayong memiliki target ambisius, yakni membawa timnas Indonesia melaju hingga semifinal. Jika berhasil menembus 3 besar alias runner up dari peringkat ketiga, timnas Indonesia secara otomatis mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Sementara jika finish peringkat keempat, maka mereka akan berlaga di playoff Olimpiade dan akan menghadapi tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2023.